era modern ini, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi. Setiap hari kita dibanjiri dengan berita, media sosial, pesan-pesan instan, dan notifikasi yang terus-menerus datang. Belum lagi masalah pekerjaan, bisnis, keluarga, pasangan, relationship, dan keinginan serta harapan tertentu yang ingin diwujudkan dalam hidup ini. Otak kita terpapar informasi dalam jumlah yang sangat besar setiap saat. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk menerima rangsangan konstan ini tanpa istirahat. Inilah yang menyebabkan overthinking. Ketika otak kita terlalu banyak merespon rangsangan eksternal hingga tidak punya waktu untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Overthinking menjadi masalah utama bagi banyak orang. Inilah beberapa hal yang bisa terjadi jika kamu overthinking, yaitu menyebabkan kecemasan, ketidaktenangan, dan bahkan gangguan tidur. Setiap informasi yang masuk begitu memicu rangsangan mental yang berlebihan, yang akhirnya membuat kita merasa kelelahan secara emosional dan mental. Overthinking tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan emosional kita. Otak yang terus-menerus aktif tanpa jeda bisa menyebabkan stres berkepanjangan, menurunkan produktivitas, dan bahkan mempengaruhi kualitas tidur. Kita sering merasa cemas, sulit fokus, dan kehilangan ketenangan batin. Dalam jangka panjang, overthinking dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius, seperti depresi dan burnout. Saat kita terlalu banyak berpikir, kita kehilangan kemampuan untuk hidup di saat ini. Pikiran kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, yang menyebabkan kita lupa untuk menikmati momen yang sedang terjadi saat ini atau present time. Dalam filosofi Sarasa Muscaya dijelaskan bahwa pengendalian pikiran adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan. Dalam ajaran tersebut dikatakan, barang siapa yang tidak mengendalikan pikirannya, maka ia akan ditenggelamkan oleh penderitaannya. Artinya, jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, terutama pikiran yang berlebihan, kita akan selalu merasa terjebak dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Pikiran yang tidak terkendali seringkali memicu respon fisik berupa kecemasan. Menggunakan teknik pernafasan mendalam dapat membantu mengendalikan respon tubuh terhadap pikiran negatif. Saat merasa pikiran berlebihan mulai mendominasi, cobalah melakukan 4-7-8 breathing technique. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Teknik ini membantu mengurangi kecemasan fisik dan memfokuskan kembali perhatian pada saat ini. Kita harus mampu mengendalikan pikiran, bukan dengan menekan atau melawan pikiran, tetapi dengan memahami dan menenangkan pikiran itu sendiri. Hanya dengan cara ini, kita bisa keluar dari siklus overthinking dan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Bagaimana cara kita mengatasi overthinking ini? Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah teori stimulasi otak seimbang. Pendekatan ini berasal dari penelitian neurologi yang menunjukkan bahwa otak kita membutuhkan keseimbangan antara stimulasi dan istirahat agar bisa berfungsi dengan optimal. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan stimulasi otak yang seimbang. Pertama, mengatur paparan informasi. Langkah pertama adalah membatasi waktu Anda terpapar informasi. Hindari membaca berita atau menggunakan media sosial dalam jangka waktu yang panjang. Tetapkan batasan waktu setiap hari untuk menggunakan perangkat digital. Ini akan memberi otak Anda kesempatan untuk beristirahat dari berbagai aliran informasi yang konstan. Yang kedua, teknik grounding neurologis, yaitu teknik yang bisa menjadi cara yang efektif untuk menenangkan otak yang terlalu aktif. Kombinasikan pernafasan dalam dengan menyentuh benda-benda alami di sekitar Anda, seperti tanah, pohon, atau air. Teknik ini membantu otak mengalihkan perhatian dari rangsangan berlebihan dan fokus pada sensasi fisik yang menenangkan. Yang ketiga, memahami ritme otak. Penelitian tentang neuroplasticity menunjukkan bahwa otak kita dapat dilatih untuk kembali seimbang.
Dengan secara teratur, memberi otak waktu untuk berhenti merespon rangsangan dan fokus pada ketenangan. Kita bisa memperkuat area otak yang mengatur emosi dan perhatian, sehingga itu lebih mudah Anda bisa mengatasi overthinking. Selain itu, ada teknik pemetaan pikiran berlapis atau layer mind mapping adalah sebuah cara lain yang bisa membantu Anda mengatasi overthinking. Teknik ini memungkinkan Anda untuk memisahkan dan mengelola pikiran dengan lebih teratur. Caranya, ketika Anda merasa overthinking oleh banyaknya pikiran yang datang, pecah pikiran tersebut menjadi 3 lapisan. Lapisan luar yang berisi pikiran kecil dan tidak penting, lapisan tengah yang berisi pikiran yang memerlukan perhatian sedang, dan lapisan inti yang berisi pikiran utama yang benar-benar mendesak. Dengan metode ini, Anda bisa memprioritaskan apa yang perlu dipikirkan dan melepaskan hal-hal yang tidak relevan. Teknik ini membantu Anda memilah mana yang penting dan mana yang bisa dikesampingkan, sehingga pikiran Anda tidak kewalahan. Apakah Anda pernah mengalami overthinking yang bisa mengganggu keseharian Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Bagaimana cara Anda mengatasi pikiran yang berlebihan? Kami ingin mendengar cerita Anda dan saling berbagi solusi. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang cara mengatasi overthinking dan menemukan ketenangan batin melalui ajaran filsafat, spiritual, dan teknik pengembangan diri modern, ingat subscribe ke channel kami dan aktifkan notifikasi. Anda juga bisa bergabung dengan Pelita Jiwa Institute untuk mendapatkan lebih banyak pelatihan dan panduan dalam mengembangkan diri dan menemukan kedamaian di tengah kehidupan modern. Ingatlah, keseimbangan pikiran adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Sampai jumpa di video berikutnya. Ajaran yang disampaikan dalam konten ini bersifat universal dan tidak bermaksud untuk mengajarkan atau mempengaruhi agama, keyakinan, dan kepercayaan tertentu. Nilai-nilai yang dibahas seperti etika, kebijaksanaan sejati, dan pengendalian diri dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau spiritual.